Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terletak di barat daya Pulau Sulawesi. Jarak Makassar menuju Kabupaten Pinrang berkisar 182 km dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 4 jam. Kabupaten Pinrang merupakan kabupaten terbesar ketujuh di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 12 kecamatan dengan total luasan wilayah 1900,77 km. Kabupaten Pinrang memiliki ikon kota dikenal dengan sebutan Bulu Paleteang. Gunung atau Bulu Paleteang terletak di Kecamatan Paleteang. Kecamatan ini merupakan kecamatan paling terkecil dan sekaligus terpadat di Kabupaten Pinrang, dengan luas wilayah 37,29 km. Di Paleteang, masyarakat dominan bekerja sebagai petani. Gunung ini berada di pusat ibu kota kabupaten yakni berjarak sekitar 5,3 km dengan jarak tempuh sekitar 15 menit dengan menggunakan roda 2. Bagi masyarakat Kabupaten Pinrang, Bulu Paleteang memiliki kenangan tersendiri, baik dalam aktivitas pendakian, budaya, pendidikan, rekreasi, dan sebagai tempat yang tepat untuk melihat pemandangan kota Pinrang dari kejauhan. Selain itu, Bulu Paleteang nyatanya juga memiliki jasa lingkungan, seperti wisata alam, perlindungan tata air, pengendalian erosi dan banjir, keindahan kota, menyimpan keanekaragaman hayati, dan penyerap sekaligus penyimpan karbon. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Secara umum, manfaat hutan kota yakni untuk mengurangi degradasi lingkungan kota yang diakibatkan oleh ekses negatif pembangunan. Sedangkan untuk fungsi ruang dan jasa lingkungannya, Bulu Paleteang merupakan kawasan strategis kabupaten dari aspek lingkungan hidup dan ditetapkan sebagai kawasan hutan kota berdasarkan RT/RW Kabupaten Pinrang tahun 2012 sampai 2032. Rata-rata luas Gunung Paleteang sekitar 148,49 hektar dengan panjang keliling sekitar 5,26 km. Sebenarnya, apa manfaat hutan kota bagi masyarakat dan lingkungan? Pertama, secara hidrologis, tanah, hutan, dan pepohonan yang menutupinya mempunyai kemampuan mengatur tata air. Saat musim hujan, bisa menampung air hujan agar tidak langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga mengurangi resiko banjir. Sedangkan pada musim kemarau dapat menyediakan air tanah yang bermanfaat bagi warga kota. Kedua, secara klimatologis. Keberadaan hutan kota bisa mempengaruhi iklim mikro di sekitarnya, seperti menurunkan suhu permukaan tanah. Sehingga kota yang memiliki banyak hutan akan terasa lebih sejuk. Ketiga, habitat satwa.
Hutan kota bukan saja tempat koleksi tumbuhan. Ekosistemnya juga dimanfaatkan oleh berbagai jenis satwa. Karena keberadaan hutan kota bisa memberikan perlindungan bagi satwa-satwa tersebut. Keempat, menekan polusi. Kota-kota besar biasanya syarat polusi baik udara maupun air. Keberadaan pepohonan bisa menekan polusi berbahaya. Daun-daun yang rimbun mampu menyaring debu, kotoran, dan gas berbahaya lainnya. Kelima, penyimpan karbon. Hutan atau pepohonan merupakan penyerap gas CO2 yang efektif dari udara. Kemudian dalam bentuk biomasa seperti kayu dan dedaunan. Keenam, secara edukatif. Hutan kota bisa menjadi tempat untuk pendidikan lingkungan, terutama bagi anak-anak. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah ekosistem alam, terutama yang berhubungan dengan ilmu hayati. 7. Terakhir, secara ekonomi. Bila pengelolaannya baik, hutan kota bisa menjadi daya tarik pariwisata. Oh iya, tahukah kita bahwa selain sebagai kawasan hutan kota, Bulu Paleteang juga mengandung sumber panas di dasarnya. Hal ini tergambarkan dari adanya jenis batuan gunung api seperti lava andesit, trakit, traki andesit, breksi, dan tuf. Selain itu, manifestasi dari fenomena alam yang ada di Bulu Paleteang berhubungan erat dengan adanya mata air panas di daerah Sulili dan alterasi batuan yang terdapat di Bulu Paleteang. Fenomena alam dengan kemunculan mata air panas di daerah Sulili berhubungan dengan kondisi geologi Bulu Paleteang. Dari hasil penelitian Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan bahwa terdapat nilai anomali rendah yang muncul di sekitar mata air panas Sulili yang terindikasi dari batuan sedimen. Sedangkan yang menarik ialah ditemukannya nilai anomali tinggi yang dapat terdeteksi dengan baik di sekitar Bulu Paleteang, yang diduga kuat merupakan sumber panas dari sistem panas bumi di daerah Sulili. Lebih lanjut, sumber panas atau heat sources yang membentuk sistem panas bumi Sulili diperkirakan berasosiasi dengan batuan vulkanik andesit yang besar. Tubuh batuan andesit besar ini diperkirakan berada di sekitar Bulu Paleteang, tepatnya di bawah permukaan Bulu Paleteang yang berumur 700.000 tahun atau Pleistosen. Olehnya itu, dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya panas bumi hipotetik daerah panas bumi Sulili dengan luas daerah prospek 6 km persegi dan temperatur reservoir sebesar 210 derajat Celcius adalah sebesar 29 MW elektrikal. Khusus soal pemberian izin pertambangan, baik wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan terjelaskan dalam berbagai aturan antara lain. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
dalam pemberian wilayah izin usaha pertambangan jenis batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan batuan kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai kewenangannya. Sebelum memberikan wilayah izin usaha pertambangan, menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati wali kota, dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati wali kota. Selanjutnya, dalam pemberian izin usaha pertambangan jenis batuan, terdapat dua jenis izin, yakni izin usaha pertambangan tahap eksplorasi dan izin usaha pertambangan tahap produksi. Pertama, tahap eksplorasi. Izin usaha pertambangan tahap eksplorasi diberikan oleh 1. Menteri untuk wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. 2. Gubernur untuk wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai. 3. Bupati atau wali kota untuk wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam satu wilayah kabupaten kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. Kedua, tahap produksi. Izin usaha pertambangan tahap produksi diberikan oleh 1. Bupati wali kota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam satu wilayah kabupaten kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. 2. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten kota yang berbeda dalam satu provinsi wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati wali kota. 3. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati wali kota setempat. Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka semua kewenangan pemberian wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan berada di pemerintah provinsi. Namun, pihak pemerintah daerah dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Pindrang, terbukti tidak melakukan kontrol dan pengawasan ketat terhadap pemberian wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan jenis batuan yang berlokasi di Gunung Paleteang. Padahal diketahui bahwa kawasan Gunung Paleteang yang menjadi lokasi pertambangan merupakan kawasan hutan kota yang memiliki jasa lingkungan dan telah diatur dalam RT/RW Kabupaten Pindrang. Berdasarkan peraturan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab dalam terbitnya izin tambang di Gunung Paleteang yang berstatus sebagai kawasan hutan kota dan memiliki panas bumi di dasarnya adalah